Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan sukses semua buat kalian. Amin ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market di mana arahnya sudah meronta-ronta ya, meronta-ronta hijau ya teman-teman. Tapi rasanya rasa sangkut kali ini ya, nggak apa-apa lah ya, karena memang keadaan CPI sudah keluar ya di luar ekspektasi dan sebagainya kayak gitu teman-teman, karena ya faktor yang tidak bisa mendukung untuk kenaikan daripada market cryptocurrency kali ini ya. Oke, di sini ada kabar yang cukup jika benar-benar ini The Fed menerapkan hal ini ya udah hancur gitu market crypto. Langsung saja ya kita menuju ke pembahasannya, ke pokok intinya teman-teman. Oke, ini dari CNBC ya teman-teman, bahwasanya The Fed ya mungkin kerek bunga 100 bps harga perak turun. Nah, jadi kemungkinan besar di The Fed ini bisa menaikkan sampai 100 bps atau 1% teman-teman untuk kenaikan suku bunganya nanti gitu ya. Kalau memang benar The Fed sampai menaikkan ke 100 bps atau 100 basis point ini, atau bisa dibilang 1% ya. Ya kemungkinan besar dampak yang cukup signifikan terhadap market cryptocurrency ini akan jungkir balik gitu teman-teman, di mana yang bulan lalu aja 75 basis point sudah kacau balau untuk market cryptocurrency termasuk saham juga gitu, apalagi kalau sampai menyentuh ke 100 basis point kayak gitu teman-teman, mau dibawa kemana lagi di market ya. Nah, di sini dijelaskan juga menyandangkan status safe haven ya, tidak serta-merta membuat perak dilirik saat inflasi melambung tinggi. Buktinya harga perak ya lemah pada perdagangan hari ini. Ada apa dan nah ya karena CPI gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya kalau kita lihat grafik dari perak pun juga turun gitu teman-teman ya. Grafiknya juga turun dari dia sampai harga tertingginya sampai saat ini masih turun dan terus turun untuk perak ya teman-teman. Dan di sini ya Amerika ini berusaha perang melawan inflasi ya teman-teman, agar inflasi itu turun gitu teman-teman. Dimana perang lawan inflasi ini Amerika Serikat turunkan harga bensin juga ya, harga BBM di Amerika Serikat diturunkan biar inflasi ini bisa turun. Cuman ya mau gimana lagi, sampai saat ini memang inflasi malah membengkak di luar ekspektasi kita semua, di mana ekspektasi kita kan dengan clue daripada The Fed waktu itu, di mana dia akan menaikkan sekitar 50 sampai 75 basis point ya kan, clue-nya kayak gitu, antara 50 sampai 75 lagi. Nah, dengan clue seperti itu, anggapan orang mungkin nanti inflasi ini akan turun ya teman-teman, tetap di kepala 8-an, cuman mungkin di 8,2 atau 8,3 atau 8,5, intinya ada penurunan gitu. Ternyata pembalikannya gitu, malah membengkak sampai ke 9,1 ya teman-teman untuk inflasinya kayak gitu. Namun kenaikan inflasi ini dianggap bisa menjadi pemicu bagi bank sentral menaikkan suku bunga ya. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve, The Fed, diperkirakan akan lebih agresif lagi nih menaikkan suku bunga setelah rilis inflasi Juni ya. Setelah rilis ini kemungkinan The Fed ini akan semakin agresif ya untuk menaikkan suku bunga, di mana dia ingin menekan inflasinya itu biar turun ya. Cara satu-satunya The Fed itu dengan menyerang inflasi biar turun adalah dengan cara menaikkan suku bunga gitu teman-teman, di mana sebenarnya inflasi ini dipicu juga oleh Amerika Serikat sendiri kalau menurut saya seperti itu, di mana di tahun 2020 ya, di tahun 2020 dan 2021 Amerika Serikat ini adalah gila-gilaan mencetak dolar gitu teman-teman, hingga melonjak sekitar 80% pencetakan dolar gitu. Yaitu yang menyebabkan juga untuk inflasi ini, di mana didukung juga perang Rusia Ukraina yang sampai sekarang belum ada buntutnya gitu teman-teman ya, dengan cara
Amrik ini mencetak dolar ya kan, otomatis harga makanan pokok, harga-harga pokok lainnya juga ikut naik gitu, karena nilai dolar itu nggak ada artinya lagi ya, karena kebanyakan mencetak gitu. Semakin banyak uang dicetak maka nilainya itu akan semakin turun ya. Itulah ya salah satu penyebab inflasi juga ya. Menurut perangkap FedWatch yang milik CMA, grup pasar pelaku pasar melihat probabilitas sebesar 78,6%. The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point menjadi 2,5 atau 2,75%, teman-teman. Nah, jadi untuk tingkat persenannya ini sekitar 78,6%, The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point ya, teman-teman. Jadi belum 100% The Fed ini akan menaikkan secara langsung 100 basis point, atau mungkin ya kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau menurut pandangan saya ya 75 basis point itu sudah ada di depan mata sebenarnya kayak gitu, tinggal ketok palu aja kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point kayak gitu, teman-teman. Tapi di sini banyak spekulasi lain yang turun gitu, dimana orang-orang berpikir ini akan menjadi 100 basis point untuk menekan inflasi yang semakin melonjak kayak gitu, teman-teman. Dan persentase ke 100 basis point ini adalah 78,6%. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada sekitar 24% ya. Enggak nyampe 24 ya, 24% atau berapa ya? Ya sekitar itulah ya, teman-teman, di bawahnya itu atau di atasnya itulah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya sekitar 27,4% lah ya. 27,4% itu kemungkinan besar menuju ke 75 basis point, cuman 78,6%-nya menuju ke 100 basis point. Nah, jadi sementara pada pertemuan akhir tahun pasar melihat suku bunga The Fed bisa mencapai 3,5% sampai 3,75% di akhir tahun ini, teman-teman. Karena kalau sampai The Fed ini menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis point, berarti itu akan menjadi 2,75% ya, teman-teman, untuk suku bunganya. Tapi dengan kenaikan 100 basis point ini, jika tidak mampu menekan inflasinya lagi, malah inflasi semakin melonjak ya, otomatis di akhir tahun itu perkiraannya 3,5 sampai 3,75% untuk suku bunganya kayak gitu ya. Jadi memang keadaan sekarang memang kacau balau ya. Kalau kita kembali lagi ke siklus cryptocurrency, di mana Bitcoin memiliki siklus 4 tahunan, di mana setiap 4 tahun sekali dia akan menyentuh ATH-nya kayak gitu, teman-teman ya. Setelah menyentuh ATH-nya, dia akan koreksi dan kembali ke siklus 4 tahunan lagi ya. Tentunya ada crypto winter lagi, dan di situ ada penurunan lagi, dan baru 4 tahun setelah itu akan ada kenaikan lagi. Seperti itu ya kalau kita membaca arah dari Bitcoin selama ini ya. Cuman sekarang yang terkena, yang terdampaknya bukan hanya Bitcoin, semua market cryptocurrency, semua koin, semua altcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana dia mengacu pada Bitcoin sebenarnya ya. Kalau Bitcoin naik, otomatis altcoin juga akan ikut naik gitu. Tapi kalau Bitcoin turun ya altcoin akan ikut turun, seperti itulah ya, teman-teman. Jadi The Fed ini semakin agresif dan semakin tak terkontrol kalau memang kayak gini gitu, teman-teman ya, untuk menekan inflasinya ya, mau nggak mau gitu ya. Mungkin ini dulu perihal The Fed kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.